langsung saja saya sampaikan. Yang pertama adalah sesuai dengan rencana kita, hari ini adalah hari Jumat Sayyidul Ayyam, ya. Dan salah satu anjuran di dalam hari Jumat itu adalah kita disuruh memperbanyak membaca sholawat. Membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena walau bagaimanapun sholawat adalah merupakan stempel katanya Bang Haji ya. Stempel ketika doa kita dipanjatkan. Ya, saking wajibnya sholawat, sholat kita tidak akan sah dengan tanpa adanya sholawat. Dan sholawat itu kalau kita lihat di fikih-fikih itu bahkan menjadi sunnah abad. Sunnah menjadi sunnah abad ketika di tahiyat awal. Kalau sholatnya ada tahiyat awalnya, ya, baik yang 3 rakaat atau yang 4 rakaat. Kalau ada orang ketika dia sholat, ya, ketika dia sholat tidak baca sholawat, sholawat di rakaat kedua, maksudnya nih, kan kalau rakaat kedua atau tahiyat awal itu kan ada sholawatnya tuh, ya kan, habis sholawat kita akan bangun tuh. Nah, ketika kita nggak baca sholawat pada rakaat kedua, maka kita harus sujud sahwi. Kenapa? Karena sholawat di rakaat kedua merupakan sunnah abad. Beberapa hari yang lalu dalam kajian kuliah subuh ini pun sempat saya jelaskan ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Kalau sunnah abad adalah perbuatan sunnah yang ada di dalam sholat apabila ditinggalkan baru bisujud di sahwi, ditambal dengan sujud sahwi. Tapi kalau sunnah hayat kita tinggalkan nggak perlu ditambal dengan sujud sahwi. Ya, ini adalah sekedar pembuka ataupun muqaddimah saja buat kita berkaitan masalah sholawat. Karena kita insya Allah akan baca sholawat kubro yang sudah saya share, udah siapkan nanti ya. Terus yang kedua perlu kita ketahui juga bahwa ayat di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang menjelaskan tentang perintah sholawat, bunyinya kita hafal pasti, ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini adalah surat Al-Ahzab ayat 56. Kalau kita lihat daripada asbabun nuzul ataupun dia ini turunnya kapan, diturunkan kapan, surat ini diturunkan pada bulan Sya'ban. Makanya para ulama-ulama khos, ya, termasuk saya baca di beberapa kitab itu ketika datang bulan Sya'ban justru mereka itu amalan yang paling banyak adalah baca sholawat. Sampai ribuan kali sholawat dia baca. Karena di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, beliau itu makin girang ketika umatnya itu main banyak-banyakan baca sholawat, ya. Nah, kita kenapa saya lebih condong dan ngambil ke sholawat kubro ini? Karena kita nggak mungkin baca sholawat 1000 kali di majlis ini, ya. Tapi dengan baca sholawat kubro, insya Allah namanya aja kubro, namanya aja kubro, ya, besar. Maka apalagi kalau dilihat terjemahnya itu alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidi ya Rasulullah, kan gitu. Dan seterusnya itu kalau diterjemahkan atau kalau diartikan alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin itu artinya 1.000.000 sholawat 1.000.000 salam. Kagak tanggung-tanggung udah kita bacanya 1.000.000 langsung ya. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidi ya Rasulullah. 1.000.000 solawat, 1.000.000 salam kami serahkan, kami sampaikan kepadamu wahai Rasulullah. Ya sayyidi ya Nabi Allah, ya sayyidi ya Habiballah, dan seterusnya. Ya. Adapun fadilah dan keutamaan solawat kubro ini, para jamaah sekalian baik yang ada di rumah ataupun yang ada di majelis ini, ya, banyak sekali keutamaannya ataupun fadilahnya. Tentunya diantaranya fadilah dan keutamaan sholawat kubro ini selain untuk mempermudah hajat-hajat kita
selain untuk mempercepat segala hajat-hajat kita, maka sholawat kubro ini pun sangat manfaat buat kita. Di antaranya adalah supaya kita ini benar-benar bisa menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang setia mengikuti segala sunnah-sunnahnya. Walaupun mungkin banyak sekali halangan, banyak sekali rintangan, banyak sekali hambatan, ujian ya yang dapat kita terima, tapi di balik itu semua, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan, ketika kita membaca ataupun mengamalkan sholawat kubro ini. Kadang-kadang kan kita gitu ya, ini kita masih ngobrol-ngobrol ini mah, ya masih mukodimah. Kadang-kadang kita gitu, ketika kita mengamalkan sesuatu, kita pengen tahu apa sih fadilahnya, kan gitu. Apa sih keutamaannya? Ketika kalau kita tahu keutamaannya, insya Allah akan menambah giroh kita, akan menambah semangat kita dalam mengamalkan. Itu sangat manusiawi sekali. Testimoni saya ketika waktu ini kan memang gini, mudah-mudahan saudara-saudara saya semuanya ya tentunya udah ada yang mundar-mandir sering lah ke tanah suci gitu ya. Ini ketika saya diamanatkan, kalau bisa, kalau memang punya kesampaian ke tanah suci ya, dan bisa ziarah langsung di kubur di makom Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baca ini. Terus terang saya ungkapkan di sini tahadus binikmah. Memang ini sholawat kubro ini selalu ada di handphone saya dalam bentuk PDF ya, jadi tinggal saya buka doang. Kan tahu sendiri kita lah ketika kita lagi ziarah, kalau kata orang Betawi apa? Digusah gitu ya. Digurah. Nggak boleh lama-lama maksudnya. Baik kita di raudhah ya ataupun kita lagi ziarah, kan kita cuma disuruh selewatan doang. Subhanallah, ketika saat itu saya begitu selesai sholat di raudhah, jalan menuju untuk namanya di depan, kan kita di depan yang ngelewatin makam Rasul. Saya pegang itu, saya nyender di salah satu tiang, persis ngadepin ya makam Rasul itu. Saya baca sholawat ini, kagak ada yang ngaruh-ngaruhin saya. Aku Allahu alam dah. Kagak, enggak ada yang ngaruh-ngaruh. Di samping kanan kiri saya tuh disuruh haji kan gitu kan kalau musir kadang-kadang dia ya disuruh apa namanya, cepetan jalan sono jalan gitu kalau kita kan ya, jangan lama-lama. Itu saya di situ kagak ada yang nyuruh, sampai ada yang ditarik di depan saya karena dia kagak mau geser. Saya udah khusuk banget dah, pokoknya megangin handphone aja udah, alfi salatin wa alfi salamin alaika ya sayyidi ya Rasulullah, sambil beleleran tuh air mata saya. Hati saya mohon mudah-mudahan ini saya sampai kelar kagak diusir. Subhanallah, alhamdulillah di situ terjadi ya, bukti karena yakinnya saya dan karena memang ini adalah yang saya amalin sebelum saya juga ke sana, maka itu sebuah testimoni saya. Mudah-mudahan ya pengalaman yang saya dapatkan itu mungkin hal yang kecil kali ya, hal yang kecil banyak tapi menurut saya itu besar sekali ya. Mudah-mudahan harapan saya setelah kita nanti baca sholawat kubro ini, segala hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita mohon kepada Allah dengan bertawasul kepada Rasulullah, segala amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kekurangan-kekurangan ibadah kita mudah-mudahan dapat disempurnakan dengan hal-hal yang lain. Makanya di dalam doa ketika sholat witir itu apa? Watammim taqsirona. Saya selalu ngulang itu 3 kali tuh. Ya. Watammim taqsirona, watammim taqsirona. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana, kan gitu ya. Wa ruku'ana wa sujudana dan seterusnya. Nanti di penghujungnya itu watammim taqsirona, watammim taqsirona, watammim taqsirona. Sempurnain ya Allah kekurangan-kekurangan kami di dalam ibadah yang kami lakukan. Itu maksudnya ya, supaya kekurangan-kekurangan kita, baik sholatnya kurang khusyuk, baca Qur'annya kita mungkin masih belepetan, mudah-mudahan Allah maafin, mudah-mudahan Allah maklumin
itu maksudnya dari doa-doa yang kita panjatkan. Maka dari itu saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan pagi hari ini mohon maaf, mohon izin ya. Mohon izin Ustadz Isnur Samsi, Ustadz Iskandar, dan juga Ustadz Lutfi serta saudara-saudaraku semua, mudah-mudahan redo nih ya. Mudah-mudahan redo, mudah-mudahan ikhlas. Saya sebagai yang banyak ngomong di sini, karena memang saya yang bikin gara-gara, ya saya harus tanggung jawab kan gitu. Kalau bahasa saya di grup gitu ya, saya yang bikin gara-gara maka saya harus tanggung jawab. Ini merupakan pertanggungjawaban saya. Saya ingin kita lebih berkah, saya ingin kita lebih maju ke depannya, khususnya keturunan keluarga Patua Haji Nuh yang ada di Ciganjur khususnya ataupun dimanapun. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa mengikuti segala sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.